Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Berdasarkan struktur, pengembangan ide, dan bahasa yang digunakan, buku non-fiksi ini dibangun oleh bab demi bab yang dipaparkan menggunakan pendekatan keilmuan. Nah, dari sisi pengembangan ide dan bahasa, buku non-fiksi dikembangkan berdasarkan fakta, data, dan logika secara ilmiah menggunakan ragam bahasa bermakna denotatif atau sebenarnya. Hubungan antar unsur dalam buku non-fiksi memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, rangkaian antar bab yang dijabarkan dalam subbab dan paragraf harus mengacu pada topik yang dibahas dalam buku. Nah, sekarang coba kalian perhatikan skema buku non-fiksi berikut ini. Pada skema buku non-fiksi ini dapat kita lihat paling atas itu ada judul buku ya. Nah, judul buku ini sebagai identitas. Kemudian dibagi-bagi menjadi bab per babnya. Nah, setiap bab boleh menggunakan judul bab. Setelah bab per babnya itu diuraikan lagi menjadi subbab-subbabnya. Contoh pada bab 1 itu ada 3 subbab. Nah, untuk setiap subbabnya boleh juga memakai judul subbab. Setiap subbab akan diuraikan dalam beberapa paragraf. Seperti subbab pada bab 1 ini ada 3 paragraf. Kemudian di subbab yang keduanya ada 3 paragraf dan seterusnya. Begitu juga pada bab 2, bab 3 dan selanjutnya itu dijelaskan pada subbab dan paragraf-paragraf. Untuk melihat contoh skema buku non-fiksi yang lengkap itu sebetulnya bisa kalian lihat pada daftar isi. Contohnya sebagai berikut ini. Nah, ini adalah contoh daftar isi dari buku Marbi atau Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9, penerbitnya Erlangga. Nah, di sini ada bab 1 itu memakai judul menjadi ilmuwan muda, kemudian setiap babnya itu ada subbab-subbabnya. Nah, pada bab 2, bab 3, dan bab 4 juga sama memakai judul bab, kemudian setiap subbabnya memakai judul subbab. Tujuan pemberian judul baik pada bab ataupun setiap subbabnya ini diperuntukkan agar lebih mudah ketika pembaca melihat daftar isi dan untuk menentukan isinya, isi bukunya itu apa, kemudian itu untuk memperjelas materinya. Pemberian judul bab ini disesuaikan dengan materi atau isi pada setiap subbabnya. Untuk contoh bisa kalian lihat pada bab 1 di sini setiap subbabnya itu menggambarkan teks laporan percobaan. Jika kita mendengar kata percobaan, biasanya erat kaitannya dengan ilmuwan. Makanya diberilah judul bab 1 itu menjadi ilmuwan muda, karena itu saling berkaitan antara ilmuwan dengan teks laporan percobaan. Nah, jadi itu hubungan antar unsur dalam buku non-fiksi. Bisa dilihat dari judul buku, kemudian bab, subbab, dan paragraf-paragraf. Demikian untuk materi kita hari ini tentang menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar membaca dan menulisnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.